Adakah trauma tentang keuangan di sana? Adakah kesedihan di sana? Adakah kekecewaan di sana? Adakah ketakutan di sana? Adakah kecemasan di sana yang terlanjur terekam sedari kamu kecil? Jika itu tidak kamu ikhlaskan untuk larut terurai dan lepas, dia tersimpan terus, Mas, dan dia menyala terus di bawah sadar. Inilah yang membentuk pattern realitamu sekarang. Bisa. Iya. Jadi kamu tetap harus mengupgrade dirimu dalam hukum kepantasan. Ini di ranah lahirnya. Apa yang harus dilakukan? Malam 5 menit sebelum tidur, kita kasih judul 3 Step Before Sleep. Wow. 3 Step Before Sleep. Ini sama orang lain gak akan dibagiin secara gratis sih sebetulnya. Ya kita kan abundant mindset, bukan Insya scarcity Allah, mindset. seru ya teman-teman ya. Ini icip-icip seru ya. 3 langkah sebelum tidur. 1. Yang terakhir itu menyadarkan aku ada seorang ibu yang dia single parent saat ini, dia kerja di Hong Kong. Perjalanan hidupnya itu dia merasa Allah nggak adil, Tuhan nggak adil, kenapa aku diciptakan hanya untuk menderita, uang kerjaku habis hanya untuk bayar utang. Saat utang udah lunas, utang kedua orang tuanya lunas, dia bekerja di Hong Kong untuk bayarin utang keluarganya lunas, berikutnya dia nabung, lalu dia menikah lagi dan dia titipkan uang itu ke pasangannya yang di Indonesia. Udah kekumpul sekian puluh juta untuk dia beli rumah, dibawa kabur uangnya sama pasangannya ini. Jadi dia merasa bahwa kenapa sih hidup berputar terus seperti ini? Sampai ada satu titik di mana Allah kenapa sih harus ciptain aku untuk merasakan menderita seperti ini? Salah aku di mana? Aku harus bagaimana? Di titik dia putus asa, udah ikut pelatihan A, B, C, D, E, F, G di Indonesia, bahkan di luar negeri, sampai dia nangis, nggak selesai nangisnya hanya untuk berubah. Sampai di satu titik dia kejadian lagi, ada peristiwa yang membuat pasangannya itu harus masuk penjara gitu karena berantem sama anaknya. Terus ada satu sisi yang ini udah mentok banget, di titik itu dia tahajud, Mas Hendra. Di titik itulah FYP video Abundant Revolution ngaji Rosso masuk ke dia. Dia tersadarkan sama satu statement kita diskusi, Mas. Satu statementnya adalah hak hidup semua orang, blueprintnya itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Cuma di statement kecil itu doang sebetulnya benar, aku berkelimpahan gitu. Akhirnya di situ dia mulai ngikutin terus ngaji Rosso Abundant Revolution, diikutin terus sampai pada satu titik, oh iya juga ya, aku diciptakan bukan dengan sia-sia. Berarti ada keputusan yang harus aku ambil dalam hidup ini. Disitulah bermula sebuah kesadaran, dia ngikutin pelan-pelan, dia ikut YouTube yang itu Mas, YouTube kita tuh Mas, yang Abundant Revolution berbayar 40.000 ya? Ada ya? Ada ya, kalau mau mulai awal-awal kan bisa ikut free, atau yang mau ikut secara YouTube channel berbayar itu ada kan yang 40.000. Dia mulai ikut. Itu beberapa ilmu-ilmu yang penting kita share di situ. Jadi teman-teman silakan yang belum jadi member YouTube Abundant Revolution silakan. Hanya 40.000 tiap bulan ya teman-teman ya. Iya. Videonya Teteh yang penting-penting kita share di situ. Nah, dari situ dia mulai ikut lalu mempraktekkan. Kok rasa hati tenang, kok hati rasa damai. Mulai dia ketemu dulu tuh ketenangan, mulai dia ketemu dulu kedamaian, mulai dia ketemu dulu rasa hati yang rasanya plong. Baru dari situ mulai nyaman tuh hidup dia. Nah, ini selaras dengan judul kita hari ini, Manifestation Code. Jadi kodenya apa sih sebuah manifestasi itu terjadi sebetulnya? Kenapa kita udah baik tapi kok realita masih seperti ini gitu? Nah, itulah yang akan kita bahas sehubungan dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kenapa ya? Aku udah baik. Ini juga sama pertanyaan kayak tadi. TVB aku udah baik.
aku udah melakukan segala sesuatu, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, itu udah teh. Nggak berusaha untuk nyinggung perasaan orang, nggak berusaha untuk merugikan orang atau nyakitin orang, itu enggak teh. Itu nggak aku lakukan. Aku berusaha baik terus dalam hidup. Tapi kenapa aku disakitin terus? Kenapa uang malah dibawa kabur sama pasangan aku? Kenapa pasangan aku malah selingkuh? Kenapa ini terjadi terus-menerus dan terus-menerus? Ada sesuatu yang kita ingin ceritakan ya Mas Hendra di momen kali ini. Bahwa pahamilah semua oleh teman-teman ya, satu kefahaman basic bahwa Allah, Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut, membuat keberadaanmu ada di sini bukan untuk sia-sia. Bukan untuk sia-sia. Ada satu rencana besar, blueprint-nya Allah untuk diri kamu. Bahwa default DNA kamu, blueprint kamu, itu seperti dia. Karena kamu percikannya. Kamu percikannya. Jika kamu percikannya, kalau Allah berkelimpahan, kamu pun berkelimpahan. Gitu Mas. Karena kamu percikannya, Allah punya sifat kasih sayang, di dalam DNA-mu pun ada sifat kasih sayang. Karena kamu percikannya, kamu bagian dari dia, Allah punya sifat kelembutan, kamu pun punya sifat kelembutan. Jadi DNA rancanganmu, izinkan kamu terbuka untuk bisa mendengarkan ini. Bahwa DNA rancanganmu itu adalah kamu percikan ruhnya, sehingga semua sifat-sifat baiknya Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, itu tercanang ada di dalam tubuhmu. Defaultnya itu ada di dalam tubuhmu. Sadari untuk terbuka, memahami bahwa sejatinya kamu, hak hidupmu, itu adalah bebas, bahagia, berkelimpahan. Itu dulu tuh, pegang satu. Jika itu udah kamu pegang, lalu kamu lahir ke bumi ini, bentuknya dia kertas putih sebetulnya. Tapi pada saat kamu lahir, tubuhmu diberikan perangkat sama Allah berupa tubuh dengan 5 panca indera nih Mas. Nah, 5 panca indera tubuh ini, dia sudah mulai merekam. Dia sudah mulai merekam. Kapan dia mulai merekam dan menyimpan semua data dan memori? Sejak kamu di dalam kandungan. Sejak kamu di dalam kandungan ibumu berumur sekitar 4 bulan di dalam kandungan, kan di situ mulai itu ada kisah kutiupkan ruhku kepadamu. Mulai organ otak dibentuk, organ jantung dibentuk, baby di dalam kandungan sudah mulai merekam semua peristiwa. Ketika ibunya narik napas, itu ngerekam ke bayi gitu. Lalu dia mulai lahir, dia mulai tumbuh. Mulailah dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tubuh baby ini merekam Mas. Mata dia merekam, telinga dia merekam. Dan yang lebih substansi lagi Mas Hendra, semua rahasia rekaman itu, semua solusi permasalahan hidupmu, esensi dari materi Abundant Revolution, itu sebetulnya tentang nafas Mas Hendra. Tentang sadar nafas syukur. Jadi ternyata pada saat kita menghirup nafas, kita itu mengakses yang tanpa batas itu Mas. Berupa cinta, kasih sayang, solusi, semua kelimpahan itu terakses masuk. Sekaligus si energi tanpa batas yang terhirup masuk ini, dia merekam semua peristiwa apa yang terjadi di dalam tubuh kecil ini. Adakah keresahan? Adakah ketakutan? Adakah kebingungan? Atau adakah kelegaan? Atau adakah rasa damai, bahagia, syukur? Terekam tuh di situ. Pada saat kita menghembuskan nafas, kan gini. Gitu ya? Gitu ya. Pada saat menghembuskan nafas, rekaman yang terjadi di dalam, itu terdelivery keluar untuk diciptakan menjadi sebuah realita. Jadi, realitamu kali ini, apapun situasi yang kamu rasakan, itu datanya dari semua rekaman masa kecilmu. Adakah trauma tentang keuangan di sana?
Adakah kesedihan di sana? Adakah kekecewaan di sana? Adakah ketakutan di sana? Adakah kecemasan di sana yang terlanjur terekam sedari kamu kecil? Jika itu tidak kamu ikhlaskan untuk larut terurai dan lepas, dia tersimpan terus, Mas, dan dia menyala terus di bawah sadar. Inilah yang membentuk pattern realitamu sekarang. Berdasarkan kisah yang tadi aku prolog cerita si ibu tadi, ibu itu udah melakukan segala kebaikan dalam kehidupan dia udah berbuat baik, tapi dia ada trauma masa kecil, Mas, ternyata. Pernah ada pelecehan seksual di umur dia 6 tahun. Jadi ada rasa nggak layak, ada rasa jijik terhadap diri dia, ada rasa aku nggak pantas, ada rasa sedih yang mendalam, ini nggak pernah dia lepas, Mas. Cerita sedih, kisah pilu masa kecil ini terbawa terus di dalam tubuh dia. Terekam. Tidak hanya cerita pelecehan seksual saat dia kecil, ternyata dia juga pernah dipukul sama ayahnya. Karena orang tua masa lalu itu kan kadang suka tegas-tegas gitu ya, Mas, ya? Bener nggak? Kalau nggak belajar bener, cepret gitu kan? Bener nggak sih? Pakai sapu lidi, ada yang pernah nggak sih ngalamin? Coba kalau ada yang pernah ngalamin, coba chat dong di kolom ini. Kadang masih membekas di punggung deh. Iya. Mas tahu nggak, kemarin itu salah satu alumni kita, ibu-ibunya itu kan belajar private ke kita ya, daftar ke Mbak Elaila. Dia udah beres urusan, akhirnya dia mikir, aduh, kalau rekaman aku terekam di masa kecilku membuat kehidupan aku seperti ini porak-poranda, berarti ini terjadi juga dong sama anakku. Anakku menyaksikan aku bercerai sama ayahnya saat itu. Lalu anaknya dimasukin privat juga, Mas. Oke. Umurnya 16 tahun dan ternyata traumanya dalam, Mas. Anak ini menyaksikan bapak sama ibunya berantem, bapaknya mau ngebunuh ibunya, dan itu terekam di anak. Dan waktu itu anak itu juga pernah dipukul pakai sapu lidi, tapi ternyata sekarang dia juga mengalami pemukulan pakai rotan. Jadi yang awal bibitnya itu sapu lidi, di realita 2026 berubah jadi rotan, Mas. Ya, Allahu Akbar. Itu yang Masya Allah, ratusan orang yang privat, offline dan online, polanya kayak gitu, Mas Hendra. Dan itu selesai ketika dia mengizinkan untuk melepaskan itu semua. Mengikhlaskan itu semua, kembali ke sejatinya kamu yang bebas, bahagia, berkelimpahan, kembali ke naturalnya kamu, ikhlaskan, lepaskan, itu diri lama aku bukan itu. Jadi solusinya sangat simpel sebetulnya, Mas Hendra. Hanya sebuah keputusan untuk menyadari ada diri lama, identitas lama yang menderita dan kekurangan, tapi ini ada naturalnya kamu nih, sejatinya kamu, percikannya yang bahagia dan berkelimpahan. Kamu mau hidup dalam realita lama yang menderita dan kekurangan, atau mau di dalam realita baru yang bahagia dan berkelimpahan? Sebetulnya cuma itu. Selebihnya kita hanya tinggal hidup di dalam identitas baru aja setiap hari dengan metode craft gitu, Mas. Jadi sudah dielaborasi cukup mendetail sama Teteh bahwa ternyata yang bikin kita nggak bisa take off itu karena ada identitas bawah sadar ya yang kita tuh merasa aku nggak layak gitu ya. Jadi mau doa gimana pun juga ya yang nggak bisa berubah realitanya Teh ya. Betul, kalau itu yang masih nyala di bawah sadar, kamu mau scripting sampai lecek tuh buku gitu ya, kamu mau afirmasi sampai lidahmu keriting, tapi latar belakang di sini masih aku nggak layak, aku nggak pantas, rasanya masih nggak nyaman, rasanya masih kekurangan. Satu kunci, Mas, yang aku mau kasih tahu, karena ini judulnya manifestasi code ya. Aduh, sebenarnya ini mahal sih, Mas. Kode manifestasi ini sebenarnya jarang banget sih, Mas, diceritain di umum, tapi ini spesial. Kodenya itu, kalau kamu mau tahu manifestasi itu terbuka pintunya, kode rahasianya apa sih? Manifestasi kodenya apa sih? Kan ini judul Zoom kita ya, Mas? Iya. Sebetulnya harusnya ini dikeluarin pas reuni sih, Mas. Tapi oke lah ya, Mas. Puasa-puasa bagian yang seru-seru.
manifestasi kodenya kalian semua, teman-teman semua tahu nggak? Itu adalah getaran sistem syaraf tubuhmu. Dia menggetarkan rasa lega nggak? Dia menggetarkan rasa plong nggak? Dia menggetarkan rasa percaya ini selesai nggak? Jadi ternyata kode rahasianya itu ada di frekuensi getaran tubuhmu sendiri. Di sistem syaraf tubuhmu mengatakan everything is okay, kamu udah aman, tenang, damai, plong. Itulah kode rahasia manifestasi. Karena Allah, Tuhan semesta, atau apapun nama itu disebut, Dia membaca getaran itu, Mas. Dia membaca getaran frekuensi tubuhmu itu. Sistem syaraf tubuhmu membaca ketegangan kah? Gitu ya. Membaca resah kah? Membaca rasa terburu-buru kah? Membaca rasa ketakutan kah di getaran di sini nih yang nggak pernah bisa kita bohong? Bener nggak, Mas? Getaran tubuh, rasa hatimu ini nggak bisa kamu bohongin. Itulah bahasa paling natural yang dibaca sama semesta untuk diwujudkan di dalam realita hidupmu. Jadi kode manifestasi sesuai judul kita, apa sih teh kodenya? Kodenya adalah rasa lega, rasa tenang, rasa plong, menyadari bahwa ini udah diatur, tenang aja, beres kok ini. Itu, Mas. Tapi ketenangan itu kan nggak tiba-tiba datang tenang kan, Mas? Bener nggak? Ya. Nggak bisa tiba-tiba datang tenang. Harus ada keilmuan dulu kan yang tersusun di sini. Itulah sebabnya lewati dulu bab 1. Bener nggak, Mas? Tentang siapakah dirimu. Kamu harus tahu dulu siapakah dirimu. Kalau kamu udah tahu siapa dirimu, kamu harus tahu juga bagaimanakah sistem kerja semesta merealita dalam hidupmu. Kamu harus tahu gimana sih kejadian ini terjadi untuk mewujudkan uang datang tuh harus gimana sih? Karena sistem kerja semesta punya aturan main. Di dalam satu kitab suci kan, kitab suci kita gitu ya, dibilang hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka kan gitu. Kalau permainan kan ada aturan mainnya, Mas. Nah, udah tahu belum aturan mainnya gimana? Apa tuh? Aturan mainnya adalah tubuhmu memancarkan frekuensi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Itu aturan main basic. Selama ini kita menginginkan kelimpahan, tapi kita menggetarkan kecemasan. Kan nyalahin aturan main, Mas. Nah, itu yang paling utama harus kita tahu. Jadi manifestasi kodenya itu adalah sensasi rasa di sistem syaraf tubuhmu udah tenang belum? Kalau belum tenang, masih jauh manifestasinya, Mas. Itu kodenya, karena pintunya di ketenangan. Salah satu kitab suci bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pernah dengar ya, Mas? Iya. Itu kode manifestasi, Mas. Tenang dulu. Tapi kan kalau misalnya kamu pengen tenang, kalau realitanya masih resah, gimana teh? Itulah fungsinya metode tiara. Bener nggak, Mas? Tiara metode sebenarnya untuk melahirkan ketenangan itu kan, Mas? Menerima, melepas. Di metode rilisnya tiara, Abundant Revolution, itu untuk melahirkan rasa tenang itu sebetulnya. Gitu. Jadi nggak ada tenang tanpa kamu merilis, menerima, terbuka menerima, ikhlas menerima, lalu izinkan terurai. Lewat fase itu dulu gitu. Makanya di kelas Abundant Revolution itu ada 30 hari daily routine. Karena jujur, Mas, jujur. Nggak bisa, Mas, ini cuma pelatihan sejam 2 jam terus kita berubah, itu nggak bisa. Karena ini tentang data yang sudah mengakar, Mas. Umur kita 30 tahun ke atas. Berarti akar lapisan endapan emosinya tuh udah sedemikian lapisannya tebal.
Betul. Kira-kira bisa nggak sehari 2 hari pelatihan selesai? Enggak. 30 hari daily rutin minimal. Jadi kalau aku lihat dari teman-teman yang hari ini kan kita mengundang ada 3 keluarga kita yang mau bercerita ya Mas ya. Betul Teh. Testimoni ini mereka semua udah melewati 30 hari daily rutin Mas. Oke. Dan kita nggak akan menceritakan testimoni dalam judul instan. Nggak ada instan sebetulnya. Karena data di dalam harus ada perubahan dulu. Sebagaimana yang di luar, di dalam realita kita, seperti itulah yang di dalam. Jadi dalamnya ini harus berubah dulu. Karena yang di dalam inilah sesungguhnya yang menciptakan realitas di luar. Itu Mas kuncinya. Gambaran di dalam inilah yang menciptakan realitas di luar. Bahwa realita kita ini Mas, kehidupan kita sekarang, pasangan kita seperti apa, saldo rekening bank kita seperti apa, bagaimana bos kita, teman kita, sahabat kita seperti apa, itu hanya pantulan Mas. Itu hanya pantulan dari gambaran realitas sesungguhnya yang ada di dalam. Jadi kalau Mas Hendra dan teman-teman semua mau tahu, Teh Feby gambaran daleman aku kayak gimana sih? Lihat aja realita hidupmu sekarang. Itulah gambaran dari dalemanmu sendiri. Terus Teh, kalau misalnya manifestasi itu kan terkadang ada yang cepat dan ada yang lambat gitu. Yang ngebedain itu semua apa sih Teh? Yang membedakan cepat atau lambat, ada 2 sisi nih Mas. Ada 2 sisi ya. Yang membedakan itu cepat atau lambat, yang pertama adalah kesadaran dirimu. Jadi yang merubah realita itu adalah kesadaran dirimu melihat siapa kamu. Apakah kamu melihat dirimu dalam identitas kekurangan atau kamu sudah mulai terbuka pada kesadaran bahwa aku yang bahagia dan berkelimpahan sesuai dengan asliku, naturalku, fitrahku, alamiahku itu. Itu cepet tuh. Kalau dia udah klik sama itu, aku bukan yang kekurangan. Yang kekurangan itu diri lama aku udah selesai. Aku yang baru, yang bahagia dan berkelimpahan. Ketika dia mulai fokus, ketika ada fokus kan ada connecting ya Mas ya. Kalau pelajaran Mas Arif RH nanti kan juga gitu tuh. Ada di satu bukunya Mas Arif RH ya, tentang buku kitab vibrasi ya Mas Hendra ya. Iya. Tentang intensi itu dia melahirkan koneksi gitu kan, bener nggak? Atensi, kita mengatensikan sesuatu, lalu lahirlah koneksi, keterhubungan. Dari koneksi itu dia menciptakan realita. Kamu udah nggak lagi fokus kepada kekurangan. Kalau kamu fokus kekurangan, realita kekurangan akan terwujud. Ketika kamu mulai terbuka fokusnya kepada kelimpahan, kepada kebahagiaan, kepada kemudahan, kepada identitas baru kamu, itulah yang akan terwujud. Jadi yang mempercepat proses itu adalah kesadaran kamu sadar dulu. Kamu siapa sebetulnya, lalu sadari identitas baru kamu. Buat dulu identitas barumu, sadari dulu, aku yang ini. Itu yang pertama, dari ranah batin. Ya, dari ranah batin itu. Lalu jika memungkinkan, rilislah yang bukan diri kamu. Kemarahan, kebencian, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Itu kan bukan kamu. Gak usah dipegangin. Gak usah dipegangin. Lepasin, maafkan, maafkan. Makanya di daily routine Abundant Revolution itu kan ada 30 hari daily routine, ada rilis dan sending love ya Mas. Iya. Sending love itu kan memaafkan cerita lama kamu. Sama mantan kamu, pasangan kamu, siapapun itu, maafkan, lepaskan. Rasa melekatnya itu lepaskan. Nah, itu ranah batin tuh, Mas. Oke. Tapi ranah batin aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Kalau misalnya kamu seperti itu, udah rilis, udah ini, udah kuantum jam, tapi kamu nggak melakukan apapun di ranah lahiriah kamu nggak memantaskan diri, kamu nggak buka jejaring, istilahnya kamu nggak bergerak. Kalau kamu cuma melakukan ranah batin terus makan tidur, males lah ibaratnya. Ya nggak ada jembatan kejadian realita itu, Mas. Nggak bisa. Yeah. Jadi kamu tetap harus mengupgrade dirimu dalam hukum kepantasan. Ini di ranah lahirnya. Apa yang harus dilakukan? Arigato mani jalanin.
Apa itu? Tabungan semestanya jalanin. Doakan 10 orang setiap hari. 227 senyum kamunya. Lalu lakukan lebih buat kehidupan ini. Nggak harus uang. Teh Feby, kalau aku minus, aku harus melakukan lebih buat kehidupan ini gimana? Nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain, lancarkan urusan orang lain, ya bahagiakan orang lain, upgrade dirimu, skillmu, pemikiranmu, cara berpikirmu, mulai jujurlah sama kehidupan ini, jangan bikin orang lain terluka, jangan bikin orang lain rugi. Jadi hukum kepantasannya juga harus disambut gitu, Mas. Iya, betul. Kamu kan pengen kelimpahan hadir dalam kehidupanmu. Level kamu di sini, kamu juga harus naik level secara upgrade attitude kamu, sikap kamu, bertindak kamu, cara memperlakukan orang lain. Terus tanam bibit-bibit baik dalam kehidupan. Tabungan semesta jangan lupa mengalirkan, gak harus uang. Mudahkan urusan orang. Minimal yang tadinya kamu gak pernah senyum, gak pernah nyapa orang, mulailah, halo pagi, semoga sehat, Pak, apa kabar Pak, Pak makasih. Minimal gak pelit sama 3 kata. Terima kasih, maaf, kalau kamu ada salah gitu ya. Tolong, kalau kamu butuh pertolongan. Jadi behavior kamu, bahasa tubuhmu minimal perbaiki untuk bisa lebih enak, dan minimal kamu nggak nyusahin orang lagi. Ya, kadang kita itu pada saat kemudian memvisualisasikan uang itu malah justru stres gitu. Karena nggak sampai gitu bilang aku kaya gitu ya. Aku tadi malam sempat ngobrol ya sama salah satu teman gitu. Sebenarnya tuh nggak perlu loh. Namanya melakukan visualisasi asal tindakanmu tuh udah kamu pokoknya mencerminkan aja orang yang memang nggak khawatir nggak kekurangan uang gitu. Kamu nggak perlu visualisasi, sugesti, afirmasi itu nggak perlu. Cukup kamu langsung aja gaya hidupmu tuh mencerminkan orang yang bener-bener berlimpah, nggak takut, nggak kekurangan sama uang. Itu tuh udah jalan yang paling pintas katanya gitu sih Teh. Gimana Teh itu Teh? Betul. Feeling is the secret. Jadi sebetulnya visualisasi itu bisa dikalahin sama sensasi rasa sudah menerimanya. Itu kan kuantum jam kita sebenarnya. Jadi kuncinya nih Mas, sebelum pertanyaan ini ditutup, Mas boleh nggak Mas aku kasih 3 tips buat teman-teman di sini Mas, biar mereka bisa icip-icip sedikit praktek. Boleh ya Mas? Oke Teh, aman Teh. Suaramu kok menghilang Mas, kecil. Aman Aman ya? Aman. Teman-teman semua yang tadi Mas Hendra bilang, kenapa ya Teh aku udah visualisasi uang itu belum jalan. Memang kuncinya bukan di situ. Kunci utamanya adalah dirasa bulat, percaya bahwa semua goal yang kamu inginkan di ranah batinmu itu sudah ada bersama dirimu. Itu Mas, kuncinya. Di titik kamu tahu bahwa blueprintmu itu udah berkelimpahan, blueprintmu, semua potensi dirimu udah ada tersedia di dalam tubuhmu. Rasa bulat percaya itulah yang harus dimiliki, sehingga pada saat kamu mau melakukan sesuatu, kuantum jam dan lepaskan, itu rasa kamu sudah memilikinya, rasa selesai. Sudah kamu punya semua goal kamu, that is the key, itu kuncinya. Lalu kapan itu dilakukannya Teh? 5 menit sebelum tidur. Jadi di sini ada 3 tahap, teman-teman boleh catat, ntar malam lakukan, nanti tolong japri ngaji roso kalau ternyata udah terjadi semua apa yang diinginkan ya. Aku tuh sebetulnya ini kan ada berapa sih? Ada 629 teman-teman yang hadir di Zoom ya. Aku tuh pengen banget lagi ketemu sama kalian semua. Ingin banget kita ketemu langsung, ngobrol langsung, bercerita langsung. Makanya 3 tahap ini aku ceritain. Nanti malam 5 menit sebelum tidur, kita kasih judul 3 Step Before Sleep. Wow. 3 Step Before Sleep.
Ini sama orang lain nggak akan dibagiin secara gratis sih sebetulnya. Ya kita kan abundant mindset, bukan Masya scarcity Allah, seru mindset ya ya Kak. teman-teman ya. Ini icip-icip seru ya. 3 langkah sebelum tidur. 1, rasa sudah selesai. Coba Windia tolong ketik di sini ya 1, 2, 3-nya ya. 1, ini sebelum tidur nih Mas. 1 menit aja sebelum tidur. Cuma 1 menit doang. Cuma butuh 60 detik doang. Kira-kira gampang atau gampang nih 60 detik buat ibu-ibu? Gampang. 3 step before sleep. 60 detik aja. Pertama, rasa sudah selesai. Jadi coba rasakan sama teman-teman kalau utang teman-teman udah selesai rasanya gimana sih? Kalau teman-teman udah punya jodoh rasanya gimana sih? Goal-goal teman-teman tuh yang teman-teman mau belum terjadi, rasakan di ujung. Rasa yang sudah selesai. Pegang dadanya di sini pas beberapa menit mau tidur ya. Rasakan udah selesai. Berarti ada rasa apa? Ada rasa kan gitu Mas. Ya. Ada rasa lega, ada rasa plong. Jadi rasa yang sudah selesai, rasakan sensasinya. Kita butuh sensasi rasa itu. Karena sensasi rasa itulah jembatan komunikasi bahasa paling natural kita sama semesta. Jembatan paling jujur kita masuk ke bawah sadar kita untuk mewujudkan realita kita. 5 menit sebelum tidur itu adalah the golden moment kamu mewujudkan realitamu besok. Step 1, rasakan rasa sudah selesai. Sudah selesai, sudah diurus semua sama semesta. Itu step 1. Step kedua, pasrahkan semua jembatan realita kamu akan mewujud seperti apa. Caranya, prosesnya, waktunya bukan ranah kamu, bukan urusan kamu. Jadi momen yang kedua adalah tenang, ada semesta tanpa batas yang mengurus. Realita jembatan kejadiannya akan jadi seperti apa? Pasrahkan, total berserah kepada kecerdasan yang tanpa batas. Jadi kamu tarik napas lagi dengan lega, tenang aja. Udah ada kelimpahan tanpa batas yang mengurus ini semua. Itu nomor 2. Yang ketiga, wujudkan rasa lega, selega-leganya. Rasa tuntas, rasa lega, rasa damai. Lalu katakan di kalimat terakhir, aku sudah berkelimpahan. Semua urusan finansialku udah diurus, aman. Udah selesai. Lalu tutup dengan kalimat, semesta yang baik, di ranah diriku sudah selesai, aku lega. Sempurna. Sekarang giliran semesta berjalan dalam keindahan cara semesta sendiri, melangsungkan segala yang terjadi dalam kehidupanku. Aku pasrah, aku berserah. Dan besok aku akan memantaskan diriku untuk berbuat baik, untuk mengalirkan kebaikan. Aku akan sadar nafas syukur, aku akan bersyukur, aku langsungkan tabungan semesta, aku akan mengalirkan kehidupan ini, aku akan bersyukur, aku rilis segala sesuatu yang gak nyaman, sending love, tabungan semesta. Setelah itu tidur. Sip. Dengan rasa lega. Masya Allah, ini luar biasa. Mantap. Ya, kasihkan semua teh pokoknya. Luar biasa ya. Coba jalanin teman-teman ya. Nanti kita ketemu di kelas. Teman-teman silakan yang mau join Quantum Alignment tanggal 6 April atau kelas batch 26 online offline di tanggal 25 April di Surabaya ya. Jadi paginya kita kelas. Yes. Itu start setengah 8 pagi sampai kurang lebihnya jam setengah 1. Terus jam 2-nya kita reuni sampai malam teman-teman ya. Sampai malam banget kita puas-puaskan di sana. Tapi aku sedikit ingin cerita ya tentang bagaimana caraku mentransformasikan bahwa teman-teman semua yang kru kerja di Ngaji Rosa tuh merasa layak untuk sukses gitu. Merasa pasti nanti aku yakin bisa
take off secara kemakmuran, bisa melunasi penderitaan ayah ibuku gitu. Aku ingin Ya, sedikit berbagi gitu. Terus nanti mungkin Teteh bisa sedikit apa tuh namanya memfollow up gitu. Minimal ini bisa menjadi barangkali bisa menggerakkan teman-teman gitu ya. Kalau metode yang ku pakai itu selalu semua kru, misalnya kadang aku tuh nggak butuh kru di acara, misalnya kayak acara di Jakarta gimana gitu Teh. Sebenarnya ya. aku tenaganya nggak begitu butuh gitu. Hmm. Tapi semua aku ajakin gitu. Ya. Ah, Mereka supaya terbiasa naik pesawat. ya, Mereka supaya betul. terbiasa masuk di hotel bintang 5. Ya, Terus mau makan itu aku suruh milih. Terserah kalian mau milih mau makan apa gitu. Nggak ada budget tertentu gitu kali ya. hmm. Terus kemudian mereka di dalam bekerja itu nggak aku batasin. Pokoknya harus UMR gajinya enggak Teh. Ya, Bebas bisa 3 kali UMR berapa tergantung semangatmu, tergantung waktumu bekerja gitu. ya. Jadi bener-bener kita pendekatannya pakai abundant ekonomi gitu, nggak ada batasan bagi mereka gitu. Jadi mereka mau dapat gaji 7 juta, 10 juta, bisa tergantung mereka seberapa kreatif, Hmm. seberapa mau apa tuh namanya bekerja lebih keras gitu Teh. Dan Betul-betul memberi hasilnya Teh, energinya untuk itu gitu heeh. ya. Dan mereka juga mau makan nggak kita batasin, mau makan kapanpun boleh sambil kerja gitu maksudnya. Oke. Jadi hasilnya apa teh? Hmm. Hasilnya adalah mereka punya cita-cita yang tinggi semuanya. Habis ini barusan cerita aku mau beli rumah Pak. Habis Nice. ini aku mau beli mobil Pak dan lain sebagainya. Jadi mereka software kemakmurannya terpasang secara otomatis gitu. Oke. Dan dan itulah pentingnya circle barangkali ya Teh ya. Karena Ya, kita betul. merasakan sendiri kan, kita berteman dengan siapa itu mempengaruhi juga kan dan dengan jalan hidup kita gitu. Sangat. Salah bergaul ya bisa jadi rontok juga apa yang sudah kita bangun gitu kan. Nah, gimana Betul. Teh? Terakhir ini responnya Teteh seperti Hmm. apa? Ini penting Mas Hendra. Karena di dalam kehidupan kita hari ini nih kita berkesadaran nih, oh gini 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 gini. Besok-besok jangan lupa 5 panca indera kita kan selalu merekam itu semua setiap saat. Dan ketika itu semua terekam setiap saat, pada saat itulah semua masuk lagi jadi data baru kan. Ini kan identitas lama, identitas baru kan dia selalu masuk keluar masuk Mas. Bener nggak? Itulah fungsi dan gunanya komunitas. Makanya di Abundant Revolution ini kan tidak hanya sekedar kelas Mas, ini keluarga. Bener nggak Mas? Ngerasain nggak sih? Ini kayak Sangat. sebuah keluarga, ini kayak sebuah rumah. Mas Hendra kerasa nggak kalau setiap mau reuni kita kayak mau ketemu keluarga yang kangennya udah kebangetan Oh kangen, betul, betul banget itu, betul kayak banget. kangen banget gitu. Kayak Bu Kori kemarin ngasih kabar dari Papua, dia bilang Teh Febi kemarin pas Quantum Enlightenment itu kan Hmm. kita ada Quantum Jam 25 juta ya. Iya, iya. Ternyata dia udah dapat rezeki itu begitu sangat besar sehingga dia udah mulai daftar reuni yang di Surabaya, Hmm. udah daftar dan udah pesen tiket dan lain-lain dari Papua loh Mas. Keren, keren. Itu apa yang terjadi Mas dari Papua mau terbang ke Surabaya kalau bukan cinta? Hmm, hmm, Kalau hmm. bukan cinta, kalau bukan kedekatan, kalau bukan rasa yang nggak bisa kebendung. Nggak hanya itu, Ine dari Australia juga mau datang. Nggak hanya itu, ada yang dari Australia juga mau datang, ada beberapa nih. Keluarga kita dari Australia mau datang. Ada juga teman kita yang kerja di Hong Kong, itu udah sengaja cuti jauh-jauh hari datang juga, Mas. Iya, iya, Jadi iya, iya. ini bukan tentang kelas, no. Ini tentang sebuah cerita akhir zaman, Mas. Yang kayak gini kita tahu ya, Perang Dunia Ketiga rame. Tapi dalam kesadaran ini kita berkumpul untuk menguatkan. Oke. Dalam kesadaran ini kita berkumpul untuk saling mensupport satu sama lain bahwa Allah dekat. Gak usah khawatir sama apapun yang terjadi. Dia dekat sedekat nafas. Hmm, hmm. Bahwa sejatinya kamu, fitrah kamu, alamiah kamu, itu udah berkelimpahan. Oke. Don't worry. Aku pengen sedikit menambahkan ya, kalau teman-teman yang khusus reuni di Surabaya ini kayaknya sekitar tanggal 10 April teman-teman udah nggak dapat seat ya, Kayaknya gitu deh, karena Mas. peminatnya begitu luar biasa ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin ada waktu, kelonggaran waktu, atau misalnya nggak bisa ikut offline, bisa join Online. online juga ya Ya, teman-teman ya. betul. Bisa join online juga.
Belanda pengen hadir tapi nggak bisa karena nggak libur katanya. Ya, online boleh sayang. Bisa Ikut online online ya boleh, teman-teman ya. aman. Heeh. Ya, dan aku merasakan ya Mas, untuk yang Surabaya ini spesial sih Mas. Karena ada pakar vibrasi ya hadir Iya. untuk kita dan itu momennya jarang banget loh Mas Mas Arif RH mau muncul. Ya dan bukan bukan Mas Hari PRH aja Masya sih. Allah loh. Aku sebenarnya tuh nggak yakin juga yang waktu bisa ngelobi yang Mystery Guest itu, Ya, yang dulu sahabat kita tuh pernah punya ya, hutang dua ratus dua dua puluh ratus dua dua puluh miliar. miliar Pi dan utang bisa ya. bangkit Bukan luar utang Mas, biasa. Hah? pi utang, bukan Oh utang. iya, iya Pi iya utang. bukan utang ya. Uang dia di luar. Ah betul 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 uang uang dia kena itulah ya, kena scam atau apa namanya lah mungkin ya. eh tapi beliau sungguh pokoknya praktik ya. Beliau tuh praktik terus Iya, gitu ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa kita sharing langsung di panggung gitu ya. Karena beliau masih berada di luar negeri, mudah-mudahan cepat iya segera balik betul. gitu ya. Nah, Dan ini momen langka ya Mas Hendra ya. itu tuh Ada kesempatan di anugerah mana kita pokoknya. melihat, mendengar, merasakan dan bisa betul-betul berada dekat seseorang yang udah triliuner itu Iya, iya, iya. kayaknya kesempatannya langka deh.